Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Tialihi, NIM 151423098, kelas 4E, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip penataan ruang kelas, mata kuliah pembelajaran kelas lengkap dengan dosen pengampu, Ibu Siti Rahmatia Adam, SPD MPD. Langsung saja berikut penjelasannya. Yang pertama, pengertian penataan ruang kelas. Penataan kelas merupakan cara-cara yang ditempuh guru dalam menciptakan lingkungan kelas agar tidak terjadi kekacauan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan akademis dan sosial. Penataan tempat duduk adalah salah satu ruang kelas yang paling mudah dikelola karena tidak memakan waktu lama. Penataan tempat duduk memiliki pengaruh yang signifikan dibandingkan dengan penataan ruang kelas. Pengaturan tempat duduk mempengaruhi berapa banyak waktu yang dihabiskan siswa untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang kedua, prinsip-prinsip penyusun ruang kelas. Menurut buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia pada tahun 2021 menjelaskan terdapat 5 prinsip dasar penyusun kelas menurut Wina Putra, yaitu visibility, accessibility, flexibility, kenyamanan, dan keindahan, yang dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, visibility. Prinsip visibilitas mengacu pada penempatan dan penataan benda-benda di dalam kelas yang tidak menghalangi pandangan siswa. Seluruh perabot pembelajaran diletakkan pada lemari di bagian belakang kelas, sehingga siswa dapat leluasa melihat guru, tulisan di papan tulis, dan segala kegiatan yang berlangsung. Berdasarkan definisi di atas, ada beberapa aspek yang mempengaruhi visibilitas di dalam ruang kelas. Yang pertama, tata letak perabot. Menurut Ajani dan Indro Saptono, tata letak perabot merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi visibilitas di dalam ruang. Desain dari ruang kelas tentunya berpengaruh terhadap berjalannya kegiatan pembelajaran, seperti tata letak perabot, jarak antar perabot, dan lain-lain. Yang kedua, sudut pandang dan jarak pandang. Visibilitas ialah kemampuan lingkungan untuk memberikan efek kemudahan visual dan mengenali benda dalam jarak pantau yang mudah dan nyaman untuk dikenali pada seluruh penjuru arah. Yang ketiga, pencahayaan. Pencahayaan dapat berpengaruh dalam aktivitas pada ruang-ruang tertentu. Pencahayaan yang terlalu redup juga dapat mempengaruhi aspek visibility dan kenyamanan visual. Pencahayaan yang kurang akan membuat ruang kelas kurang nyaman untuk aktivitas membaca dan menulis serta aktivitas yang membutuhkan fokus tinggi. Yang kedua, flexibility. Flexibility atau keluasan penataan perabot kelas yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran agar mudah ditata dan dipindahkan. Sebagai contoh, penataan tempat duduk dapat diubah-ubah berdasarkan kebutuhan pembelajaran. Pengaturan tempat duduk pada ruang kelas mempunyai banyak pengaruh. Yang ketiga, accessibility. Aksesibilitas memungkinkan siswa dengan mudah mengakses alat dan barang yang dibutuhkan selama proses belajar mengajar. Barang-barang yang sering digunakan siswa diletakkan di bagian bawah. Barang-barang yang jarang digunakan ditempatkan di atas. Selain itu, jarak antar siswa harus cukup lebar sehingga siswa dapat bergerak dengan mudah jika diperlukan agar tidak mengganggu siswa lain saat belajar. Selain itu, jarak antar baris juga memudahkan siswa berkebutuhan khusus untuk bergerak. Yang keempat, kenyamanan. Prinsipnya, seluruh pengguna dalam kelas dapat merasakan kenyamanan belajar.
di kelas melalui suhu ruangan yang baik, kelas bebas kebisingan dan tidak ramai. Yang kelima, keindahan. Prinsip keindahan tercermin dalam desain ruang kelas yang nyaman dan kondusif dalam pembelajaran. Ruang kelas yang indah dan nyaman juga diukur dari kinerja siswa dan antusiasme siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Pembelajaran yang diselenggarakan melalui berbagai pajangan yang indah dan berwarna-warni di dinding kelas. Memajang hasil karya siswa dan siswi lainnya. Hal ini berdampak positif terhadap sikap dan perilaku siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Lingkungan kelas yang asri dan nyaman membuat siswa dapat mengikuti kelas dengan nyaman. Adapun menurut Supriyanto, pengelolaan kelas terbagi menjadi dua, yaitu pengelolaan kelas yang bersifat fisik dan non-fisik. Yang pertama, pengelolaan fisik. Pengelolaan kelas fisik ini berkaitan dengan ketata laksanaan atau peraturan kelas yang merupakan ruangan yang dibatasi oleh dinding. Siswa berkumpul untuk mempelajari segala yang diberikan oleh guru dengan harapan proses belajar mengajar berlangsung secara efektif dan efisien. Kelas yang bersifat fisik ini meliputi pengadaan tentang peraturan tata letak kelas seperti pengaturan ventilasi dan tata cahaya, tempat duduk siswa, alat-alat pengajaran, penataan keindahan dan kebersihan kelas, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengelolaan non-fisik. Pengelolaan non-fisik memfokuskan kepada aspek interaksi peserta didik dengan peserta didik lainnya, interaksi guru dengan peserta didik, dan suasana lingkungan kelas dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.